Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Adik-adik, waduh masih kurang semangat nih, kita tanya sekali lagi ya Kak Nadine. Oke, shalom adik-adik. Oke, di ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Joseph dan Kak Nadine. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau sama-sama tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu pada siang hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkati supaya kami boleh mengikuti ibadah siang hari ini dari awal sampai akhir. Engkau yang berkati kakak-kakak yang akan memimpin pujian, juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian yang berjudul Menari Baginya. Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu dan kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, dan berlagu menari baginya. Kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya
Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputar bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah Pada janjinya dia setia, akan kasihnya percayalah. Pada kuasanya tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya dia setia, akan kasihnya percayalah. Pada kuasanya tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu kanan badan dan berputarlah bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat yuk teman-teman kita yang akan menyampaikan persembahan pujian. Shalom teman-teman, Evelyn mau mempersembahkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya ikut nyanyi dan pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak dan akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, yang akan dibawakan oleh... Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita mau angkat satu pujian yang berjudul Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingamu, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan. Itu semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, berkati adik-adik Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi saya Tuhan dengan urapan-Mu. Tutup bungkus saya dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak percaya adik-adik sehat selalu ya, menjaga protokol kesehatan. Mari adik-adik kita buka dalam Hakim-Hakim 14 ya adik-adik. Hakim-Hakim cerita tentang seorang Nasir Allah yang sudah dipersiapkan Allah sejak dari kandungannya. Hakim ini diberikan untuk bangsa Israel menyelamatkan dari jajahan bangsa Filistin, di mana Tuhan persiapkannya melalui Bapak Noah, keluarga Bapak Noah dan istrinya yang sudah lanjut usia, tapi Tuhan sanggup memberikan keturunannya, yaitu untuk dipersiapkan sebagai penyelamat kepada bangsa Israel dari jajahan Filistin. Adik-adik, sebagai Nasir Allah harus hidupnya sesuai ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu apa aja adik-adik? Yaitu tentu adik-adik sudah tahu ya, janganlah kamu menyembah ilah lain, janganlah kamu berbuat zina, harus mentaati orang tua, harus sesuai ketetapan Allah. Dipersiapkan adik-adik, anak yang lahir ini diberi nama Simson oleh Pak Noah. Simson juga tidak boleh dicukur rambutnya karena pisau cukur rambut ya adik. Itu pun tidak boleh makanan haram
yang memabukkan, contohnya anggur, kemudian dan tidak memakan hal-hal yang najis. Simson bertumbuh menjadi pemuda yang kuat, gagah perkasa. Tapi dia kesukaannya itu sukanya dengan gadis Filistin. Nah, hal ini ibunya sedih ya adik-adik. Kedua orang tuanya sedih juga. Simson, kenapa kamu tidak mencari gadis-gadis yang sebangsa kita? Hal itu kan tidak boleh kau kawin campur dengan bangsa lain, apalagi bangsa Filistin yang merupakan musuh Allah, di mana dia menjajah bangsa Israel. Nah, adik-adik, di situ Simson digerakkan hatinya supaya mencari gara-gara dengan bangsa Filistin. Kemudian Simson melamar dan adik-adik kedua orang tuanya ke rumah gadis di Timna ini, gadis Filistin, meminangnya. Sudah selesai dia menyimpang jalannya, bertemu dengan seekor singa. Dia kuat adik-adik, dengan tangan yang kosong dia matiin singa itu. Simson kuat, dia hebat, tapi tidak tahu bahwa kehebatannya itu berasal dari Tuhan. Nah, di sini Simson menjadi bangga hati. Kemudian, boleh nggak adik-adik membanggakan diri sendiri? Tidak boleh adik-adik, kita harus menaruh harapannya saja kepada Tuhan, bukan membanggakan diri. Adik-adik, Simson ini kemudian meminangnya. Pada perjamuan malam dia memberikan teka-teki kepada teman-temannya. Siapa yang berhasil menebak teka-teki saya akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau tidak, kepada bangsa Filistin, Simson berkata, kalau tidak, kamu yang akan memberi saya kain lainan halus yang sering dipakai pejabat itu untuk Simson 30 pasang. Nah, tentu saja nggak tahu ya adik-adik teman-temannya, lalu dia meminta kepada istrinya Simson itu supaya memberitahukan apa sih teka-tekinya. Lalu istri Simson selama 7 hari 7 malam merengek-rengek kepada Simson. Akhirnya Simson nggak tegaan, karena sudah jatuh hati kepada istrinya ini, jadi dia memberikannya. Lalu dia tahu kalau teman-teman itu sudah dikasih tahu oleh istrinya. Di situ dia kesel, dibunuhnya adik-adik 30 orang di Askelon itu, sehingga pakaian lenanya itu tuh dikasihin ke orang-orang yang bisa memberikannya, menjawab pertanyaannya itu. Adik-adik, Simson kemudian pulang ke rumah dengan hati kesal karena Simson tidak nurut, supaya tidak menyukainya, tapi itu juga berasal dari Tuhan supaya Simson mencari gara-gara dengan bangsa Filistin. Adik-adik, dia selang berapa hari kemudian dia menghampiri istrinya. Ternyata istrinya sudah diberikan kepada temannya. Lalu ayahnya gadis itu bilang, kamu lebih baik dengan adiknya saja karena adiknya lebih cantik. Tapi kemudian si Simsonnya nggak mau, marah, dia keluar. Dia mencari anjing hutan. Anjing hutan tahu sendiri adik-adik, seram. Tapi Simson dengan kekuatannya bisa ya. Lalu diikat ekor dengan ekor. 2 anjing itu ekor dengan ekor diikat, terus diberi obor sebanyak 300. Jadi 150 pasang anjing hutan adik-adik diberi obor. Ya tentu saja anjingnya itu lari-lari adik ke gandum tuayan dan gandum yang belum dituai, sehingga mengalami kerugian bangsa Filistin itu adik-adik. Di situ Simson dikasih tahu oleh orang Filistin, siapa orang ini yang membuat gara-gara. Lalu itu Simson, menantu orang Timna itu. Orang Filistinnya kemudian membakar sekeluarga daripada gadis Timna ini. Lalu kesal lagi Simson terhadap bangsa Filistin adik-adik. Simson kemudian memukul 1.000 orang di 1.000 orang dengan rahang keledainya.
Kemudian dia berkata, dengan rahang keledai ku bantai bangsa yang keledai ini. Kemudian 1000 itu mati semua adik-adik dengan hebatnya, dengan kuatnya ya. Dia menyombongkan diri lagi, mengangkat tiang-tiang daripada pintu gerbang Gaza itu adik-adik, dibawa ke gunung dekat gunung ke puncak gunung yang depannya gunung Hebron adik-adik. Di situ dia menunjukkan kekuatannya kepada lawan-lawan. Aku tidak. Simpson ini jadinya kelihatannya sombong yang memamerkan kehebatannya. Di sini Delila dibujuk oleh raja-raja dari Filistin ya adik-adik, supaya mengetahui kekuatan apa sih Simpson itu yang ada dalam dirinya. Simpson mempermainkan Delila ya, sampai ketiga kalinya membocorkan rahasia. Lalu dia membocorkan rahasia apa adik-adik? 7 jalur rambutnya itu kalau dicukur maka akan lemas. Dia sombong kalau dia merasa dirinya hebat, tapi dia tidak merahasiakan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam dirinya ya adik-adik. Membocorkan itu kepada lawannya sehingga dia jatuh. Kemudian Simpson, kata Delila, itu ada lawanmu yang akan menyergapmu. Simpson gak kuat lagi adik-adik, ditangkap oleh bangsa Filistin kalah. Lalu kedua matanya dicukil adik-adik. Kenapa? Karena dari situlah kelemahannya Simpson. Tuhan membiarkan adik-adik juga, Tuhan tetap mengikuti kehidupan Simpson. Tapi karena Simpson tidak taat kepada perintah Tuhan, dia jadinya mendapat masalah dirinya sendiri, matanya dicukil sehingga buta tidak melihat. Lalu dipenjara oleh musuh adik-adik di Gaza ya adik-adik, dipenjara dia bekerjanya menggiling siang malam. Sampai suatu saat mengadakan pertemuan yang luar biasa bangsa Filistin ini untuk merayakan kemenangannya atas Simpson adik-adik di sebuah gedung yang indah yang bertingkat adik-adik. Di pertemuan itu orang-orang bertemu sebanyak 3.000 orang adik-adik. Di atas belum di bawahnya adik-adik, banyak jumlahnya. Dia berdoa kepada Tuhan setelah dia melawak, ya Tuhan, berilah saya kekuatan ini sekali lagi supaya saya dapat membalaskan apa yang telah musuh perbuat terhadap dirinya. Lalu dia memegang tiang bangunan itu yang besar dengan kekuatannya sekali, merangkul itu tiang-tiangnya. Dia dengan kekuatan daripada Allah ya adik-adik, dia hancurkan tiang itu, lalu robohlah bangunan yang megah itu, sehingga banyak orang-orang yang mati jatuh dari tingkat dan tertimpa pada atap, tertimpa atap bangunan itu, termasuk dirinya adik-adik. Kan kasihan ya, Simpson melawan musuh, dia mati juga bersama musuhnya. Di sini adik-adik, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak suka akan keinginan-keinginan daging kita, contohnya nonton pornografi, melawan orang tua. Tadi Simpson tidak menuruti orang tuanya, menuruti keinginan daging. Tapi dari situ juga Tuhan ingin mencari gara-gara supaya musuh bangsa Israel itu, bangsa Filistin, dapat ditaklukkannya melalui Simpson. Mari adik-adik kita buka dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan saja. Adik-adik, sekian firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik tetap berdoa untuk keluarga, untuk bangsa kita Indonesia, dan untuk kota Karawang. Sekian adik-adik, semoga cerita firman Tuhan pada pagi ini menjadi rema, menjadi ingatan adik-adik ya, untuk tetap menaruh harap pada Tuhan dan mengikuti. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
dari Kolose 3 ayat 20. Terima kasih adik-adik, yuk kita berdoa sebagai penutupnya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik yang mengasihi Tuhan dapat mentaati setiap tingkah lakunya terhadap orang tuanya, karena hal itu indah di hadapan Tuhan, dan menaruh harapannya saja kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami, karena Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kedua orang tua dari adik-adik kami Tuhan. Biarlah adik-adik kami tetap berharap terus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah dunia, bukan kepada dunia lainnya Tuhan, kepada film-film, kepada ramalan bintang, ataupun kepada dukun-dukun. Tapi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan berharap pada Tuhan Yesus di dalam PPKM ini, menjaga protokol kesehatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan kota Karawang Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Tuhan, sucikan bangsa kami Indonesia dan pejabat-pejabatnya serta pemerintahannya Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolong Tuhan, agar kami tetap Tuhan percaya bahwa Engkau melindungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus dari virus-virus corona Tuhan, dari virus-virus COVID dan sakit penyakit lainnya. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi kota kami Karawang. Tuhan, tutup bungkus kota Karawang juga dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga banyak orang Tuhan yang disembuhkan, banyak orang yang dilawat Tuhan oleh keselamatan Engkau Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.